Jadi begini Pak, tentunya sebagai pemimpin sekolah Bapak pasti sering dihadapkan ada persoalan-persoalan tentunya dalam pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Jadi yang pertama yang saya tanyakan Pak, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Identifikasi kasus-kasus yang ada sehingga kita harus mencari sebuah pembanding antara yang satu dan yang lain. Mengatakan antara yang satu dengan yang lain ini dari perbandingan itu kita bisa mengidentifikasi mana yang baik dan yang tidak baik, atau sama-sama baik kan begitu. Sama-sama baik tentunya mana yang paling terbaik kan begitu. Nah, dari situ, dari perbandingan yang sudah kita lihat, bisa kita mengidentifikasi kita ada moral yang akan kita berikan. Jadi untuk mengidentifikasinya itu Bapak melihat dulu substansi dari dilema etika atau pendidikan moral. Kemudian Pak, tentunya saja dalam menjalankan pengambilan keputusan, tentunya ada keputusan itu kadang-kadang yang mengandung kasus dilema etika, yaitu sama-sama benar kan begitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan kasus seperti ini yang memang dalam dua persoalan itu sama-sama mengandung nilai kebenaran? Baiklah, dalam kasus yang Bapak sampaikan tadi, dalam sama-sama punya etika kebenaran itu banyak Dilema etika. Kalau memang sama-sama baik, Pak, bisa kita jalankan kedua-duanya Pak, dalam hal kemajuan pendidikan khusus di sekolah kita sendiri. Kalau memang sama-sama baik, bisa kita jalankan secara bersama-sama. Tapi kalau ada yang tidak baik, tentunya ada yang kita korbankan karena salah satunya tentang pengambilan keputusan yang salah. Coba kalau misalnya dua keputusan tadi sama-sama benar, seandainya di pilihannya boleh memilih satu gitu Pak, satu saja yang boleh pilih, kira-kira bagaimana cara Bapak menentukan pilihan itu? Salah yang saya lakukan barangkali simpel saja. Di antara baik tentu ada yang paling terbaik yang itu Pak. Nah, yang paling terbaik itulah yang akan saya ambil dalam keputusan untuk kemajuan dari dan Cuma dengan mendengar masukan dari guru-guru juga. Jadi kira-kira Pak, selama Bapak menjabat di sekolah kita ini, pernah nggak Bapak berhadapan dengan kasus seperti itu Pak? selama saya di sini Pak, Bukan saya ada menentukan kenaikan kelas, bukan Pak. Ini ada siswa yang memang secara kompetensi dia nggak naik, tapi dia rajin datang pula. Ini kan salah satu dilema etika juga, ini kan gitu ya. Nah, dia nggak pintar kali, cuman rajin pula datang dia tiap hari. ini dilema Pak ya. Makanya gini Pak, dalam saya menentukan dilema bakalan yang saya utamakan mesti tentang kualitas. Kualitas artinya kualitas yang saya tentukan di sini, walaupun anak tersebut baik, ada kita berikan seperti sanksi disiplin khusus untuk edukasinya. Nah, artinya kalau memang dia dalam hal dalam hal belajarnya, kemudian dalam
sidang pendidikannya ketika dia belajar di dalam kelas itu tidak memungkinkan untuk kita naikkan walaupun dalam masalah ini itu kita utamakan untuk kenaikan kelasnya itu yang tentang belajar di sekolahnya tentang kemampuan perkembangan dia dalam belajar ya itu kemampuannya itu pada Jadi selama ini langkah-langkah itu seperti selain bapak dulu Pak ya. Tapi melalui rapat dulu Pak ya, jalan dulu ya semua komponen yang ada di sekolah Pak ya. Ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika ini, tantangan apa saja Pak yang bapak hadapi atau yang bapak alami ketika mengambil keputusan itu? kalau mengambil keputusan dalam diri kita tentu dalam dua hal yang baik tadi ada kita korbankan di dalam hal tentunya jika kita dihadapkan dalam suatu rapat misalnya rapat di sekolah kita lemparkan permasalahan itu kepada bapak dan ibu kan begitu seperti yang saya terangkan. Jadi di situ ada pendapat-pendapat yang baik di antara pendapat tersebut. Nah, ketika ada pendapat-pendapat yang baik tersebut, itu ada pendapat yang lebih baik. Itu ada mengorbankan pendapat yang baik dari beberapa orang tersebut. Lalu hal penentuan keputusan pada akhirnya kembali kepada pemimpin yang Kira-kira nih Pak, kalau bapak menghadapi kasus dilema etika untuk menyelesaikannya, apakah langsung saat itu juga atau bapak butuh waktu untuk berpikir itu? Karena kan kadang-kadang katakanlah ada masalah di kelas, ya kan, yang mengandung makna dilema etika, kemudian si guru tadi lapor pada bapak. Kira-kira apakah langsung saat itu juga bapak selesaikan atau menunggu waktunya nanti waktu rapat baru kita selesaikan? Biasanya gimana itu Pak? kalau sikap kejadian seperti Bapak sampaikan tadi itu kan situasi dan kondisi permasalahan yang ada. Kalau pada saat bisa saya putuskan sendiri itu juga bisa kita putuskan pada saat itu. Tapi kalau memang sulit untuk kita putuskan pada saat itu, bisa kita kasih jalan waktu atau kita musyawarahkan di rapat Jadi tergantung situasi dan kondisi serta permasalahan yang dihadapi Pak ya. Memang bisa langsung bapak selesaikan, langsung saja juga bapak selesaikan. Tapi kalau memang agak berat membutuhkan keputusan bersama, berarti menunggu rapat dulu gitu Pak ya. Pak. Kira-kira Pak, selama bapak menjabat atau memimpin di sini Pak, pastinya bapak pernah kan menghadapi kasus dilema etika. Dalam penyelesaiannya itu Pak, kira-kira ada nggak seorang guru atau faktor-faktor lain yang artinya mempermudah bapak untuk menyelesaikan masalah itu? Ada nggak bapak sharing atau kolaborasi dengan seorang guru, atau ada nggak faktor lain yang bisa menyelesaikan masalah itu, membantu bapak? kalau dalam hal seperti itu perlu juga memang kita saling berkolaborasi dengan beberapa teman sejawat kepala sekolah yang lain dalam kepala sekolah lain yang bisa jadi juga disitu bisa sharing pada guru yang ada di sekolah juga dalam moral bisa berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah sharing pendapat juga dengan di sekolah juga yang saya anggap mampu diajak berkolaborasi. Jadi selama ini yang bapak jalankan itu ya, berarti bisa sharing dengan sama kepala sekolah Pak ya, dan juga dengan guru yang lain Pak ya. Ini yang terakhir Pak, pertanyaannya Pak, kira-kira Pak selama pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, pastinya ada nih pelajaran yang bisa bapak petik dan bisa disampaikan untuk ya kami dan sebagai bawahan saya pribadi untuk mendengarkan. Kira-kira menjadi kenapa yang bisa diambil dari hal-hal penyelesaian kasus dilema etika Pak? Intinya kita di dalam keputusan tidak pandang siapa orang
menginspirasi guru-guru yang ada di sini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Tentunya dengan hal seperti itu antara si A dengan si B tidak ada perselisihan sosial. Dalam tip pembelajarannya itu ya lebih adil Pak ya, mendengar seluruh masukan dari seluruh dewan guru diambil sebagai sebuah keputusan mana nanti saya kira itu Pak pertanyaan saya untuk sosial ini, yaitu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika di sekolah kita. Saya doakan semoga Bapak sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan keluarga, dan tentunya saja Bapak ya semakin sukses Bapak untuk karirnya di masa yang akan datang. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum Pak. Siang Pak. Selamat siang. Jadi Pak, pertama sekali ya saya sebagai anggota Bapak di SMP PAG 4 Pagar Merbau, ya, saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak Pak angkatan 10 Kabupaten Serang. Dalam hal ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak selaku pimpinan di SMP PAG 4 Pagar Merbau terkait dalam hal pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Begitu Pak, bagaimana mungkin ya sebagai pimpinan pastinya dalam menjalankan segala sesuatunya di sekolah ini pasti Bapak ya pernah mengalami kasus-kasus baik dari anak, siswa ataupun dari guru sendiri yang pasti tidak luput dari masalah kan begitu Pak. Dan saya yakin Bapak pasti punya cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi bisa saya bertanya berapa hal Pak? Jadi yang pertama Pak yang ingin saya tanyakan ini bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di sekolah ini, baik itu yang berhubungan dengan dilema etika. Dilema etika ini kan Pak, yaitu ada dua kasus yang sama-sama benar gitu Pak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang satu benar, yang satu benar juga gitu. Artinya bagaimana untuk menyelesaikannya? Mohon petunjuknya Pak. Sekarang ini kalau jadi hal yang seperti itu, tentunya kita harus menerima kedua-duanya informasi tersebut, jangan sebelah pihak. Karena kalau sepihak yang kita terima seolah-olah pihak yang lain bersalah. Kedua-duanya itu harus kita terima informasinya, lalu kita dudukkan bersama untuk mencari jalan keluar, menyelesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa menimbulkan hal-hal yang negatif perkembangan ke sekolah kita, sehingga sekolah kita ini tanpa berjalan dengan baik, tidak terjadi hal-hal yang negatif antara mereka. Maka kita selesaikan dengan kekeluargaan. Gitu Pak ya, berarti Bapak menyelesaikannya dengan mendengar semua informasi lah ya dari berbagai macam pihak dalam hal untuk menentukan keputusan terbaik Pak dari masalah itu. Ya, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, ya, tentunya saja dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi, ya pastinya ada tantangan, gitu Pak. Ada tantangan yang Bapak hadapi, terutama untuk masalah dilema etika tadi. Karena dua-duanya benar, kalau yang satu benar satu salah kan, ya sudah jelas kita pasti milih yang benar. Nah, ini bagaimana kalau seandainya dua-duanya benar gitu Pak. Contoh misalnya ada siswa kita yang malas datang, kan itu Pak, dia malas datang, jarang datang, tapi pintar pula anaknya. Nah, ketika kenaikan kelas, bagaimana nih Pak? Ditinggalkan apa tetap naik? Kan itu Pak. Bagaimana pendapatnya Pak? Sekarang di sekolah kita ini kan ada ide yang memberikan penyuluhan kepada siswa yang memang etikanya itu kurang baik, kurang benar. Jika terjadi seperti itu kita sarankan kepada petugas BP atau guru BP untuk memberikan pendidikan yang lebih lanjut supaya mereka tidak terulang lagi hal-hal yang seperti itu. Dan kita juga bila perlu untuk memanggil orang tuanya bahwa saya misalnya sekali anaknya pintar namun etikanya
ini ya tetap dia berdasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan Pak. Kemudian Pak, dalam mengambil keputusan itu ya, hal-hal apa yang efektif yang Bapak lakukan agar keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak? Kita akan merasakan secara persuasi. Persuasi itu secara kekeluargaan antara satu orang, mungkin anak bisa kita nasihati terlebih dahulu, baru kita nyalakan kepada orang tua agar orang tua tetap mengontrol anaknya baik di rumahnya. Kalau kita kan sebatas di sekolah saja. Jadi dengan pendekatan persuasi itulah saya rasa untuk menciptakan segala sesuatunya yang berkembang di sekolah. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan tadi pastinya kalau yang satu benar, yang satu juga benar, kan merasa benar dua-duanya Pak. Kira-kira begitu Bapak ambil keputusan, pasti ada pihak-pihak yang ya kita bilang lah merasa sakit hati kan itu, sementara dia merasa benar kan itu. Kira-kira tantangan dalam mengambil keputusan seperti ini bagaimana Pak? Rasa kalau kita udah melaksanakan suatu persuasi pendekatan kepada kedua-duanya, itu tantangan mungkin sangat sulit. Sekarang kita arahkan kepada seluruh siswa yang lainnya agar jangan terpengaruh dengan seperti itu. Kemudian untuk pengambilan jadwalnya Pak, misalnya ini ada suatu masalah kan itu dari guru di kelas, kemudian dia lapor sama Bapak, kira-kira apakah langsung Bapak selesaikan saat itu juga atau menunggu, artinya mencari info-info dulu tentang berita tersebut, tentang kasus tersebut? Kita akan mendialogsa. Dialogsa itu artinya mencari hal-hal seperti apa dan kita memperbaiki juga dengan cara dialogsa itu artinya mencari kesalahan mereka seperti apa, lalu kita sikat dengan perbaikan. Malah yang kita arahkan kepada video Gitu Pak, berarti tergantung situasi dan kondisi lah Pak. Artinya di diagnosa dulu apa penyebabnya Pak ya. Kemudian nih Pak, pertanyaan berikutnya ya, apakah dalam mengambil keputusan itu ya Bapak melibatkan pihak-pihak lain Pak, atau cukup Bapak sendirian yang mengambil keputusan? selagi keputusan itu ringan, kita selesaikan dengan sendirinya antara pihak sekolah. Tapi kalau kasus itu sampai merumus kepada tindak pidana, misalnya bullying dan sebagainya, itu harus kita ambil aparat setempat untuk memberikan suatu wejangan, untuk memberikan suatu nasihat, bukan untuk menanggapi Kira Bapak kalau sekolah udah lama nih Pak di SMP PAB ini? Pasti banyak lah udah ngambil keputusan Pak ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah, baik yang bersifat dilema etika atau juga moral. Kira-kira Pak selama menjadi kepala sekolah ini dalam mengambil keputusan itu pasti banyak pembelajaran. Pembelajaran apa yang bisa Bapak sampaikan kepada saya untuk Bapak simpulkan Pak selama pembelajaran tersebut? Sebenarnya para guru ini serba salah juga cara berpikir. Mau dimarahi anak zaman sekarang yang sedang lapor-lapor polisi, nggak dimarahi guru yang pintar jadi jaga kepada itu lagi. Guru itu udah mendidik dengan sebaik-baiknya, dengan kesungguh-sungguhnya. Tapi anak yang dididik kadang-kadang etikanya kurang, sebelum melawan guru mau dipukul lagi orang tua yang lapor polisi, dan itu pernah terjadi di sekolah kita pada masa yang lalu. Akhirnya kita selesaikan dengan keluargaan. Berarti intinya harus ada kerjasama dan kolaborasi lah Pak di antara semua elemen yang menyangkut sekolah. Oke, terima kasih Pak. Itu saja beberapa pertanyaan yang dapat saya tanyakan. Terima kasih juga atas waktu Bapak.